Halo, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan bahas sepak bola lokal dan internasional. Kali ini gua gabung karena ada dua topik yang sangat menarik. Walaupun satu soal timnas, satu soal timnas juga tapi tim nasional Spanyol ya. Karena kebetulan gue yang bawain pertandingan kualifikasi antara Georgia dan Spanyol. Kenapa menarik? Nah, langsung aja gue mulai dari tim nasional Spanyol ya. Jadi kemarin disiarin di iNews dan itu yang tadi kebetulan gue yang bawain. Jadi banyak hal menarik yang dicetak dari pertandingan yang dilangsungkan di Dinamo Arena di Tbilisi di Georgia tentunya. Jadi selain juga Spanyol mencetak kemenangan yang sangat masif, kemenangan mamut 7-1, dan ini bukan pertama kali dalam waktu yang pendek ya mereka bisa mencetak gol. Berapa bulan lalu, mungkin 9 bulan lalu ya, kurang lebih bulan pas Piala Dunia mereka juga mencetak 7 gol, 7-0 mengalahkan Costa Rica. Tapi juga ada dua rekor luar biasa yang tercipta dalam satu malam. Yaitu pertama Lamine Yamal, ya ini untuk Barcelonistas ya kalau julukan untuk fansnya, atau Kules, yang tentunya harus juga berbangga karena mereka berkontribusi. Pemain mereka ya Lamine Yamal menjadi pemain termuda yang pernah membela La Furia Roja atau Spanyol ya dalam usia 16 tahun 50 hari, sekitar 50 hari lah. Jadi gua ngitung 16 tahun 1 bulan terus 20 sekian hari ya. Jadi anggap aja 16 tahun 50 hari memecahkan rekor seniornya, yaitu Gavi yang tercipta 2 tahun lalu. Saat itu dia usianya sudah menjelang 17. Jadi kalau nggak salah 17 kurang sebulan. Jadi ini luar biasa ya, pemain debutnya semakin muda. Kita mungkin bisa merefleksikan diri kita sendiri, 16 tahun itu kita lagi ngapain ya. Mungkin masih belum apa-apa dan belum ngapa-ngapain. Ya anyway, itu jalan hidup dia. Kemudian juga di malam yang sama, ya waktu itu dia masuk di babak yang gue lupa ya, pertama akhir atau yang babak kedua. Kalau nggak salah babak pertama akhir ya, dia dimasukin. Oh, dia babak pertama akhir bersama dengan Nico Williams. Nah, kemudian di babak yang pas half time gue bilang ini sudah tercipta satu sejarah. Kita menunggu di babak yang kedua. Gue bilang apakah akan tercipta juga sejarah kalau dia mencetak gol, dan ternyata memang dia mencetak gol. Artinya dia juga menjadi pemain Spanyol termuda yang berhasil mencetak gol luar biasa. Walaupun yang menyita perhatian gue sebenarnya bukan dia, tapi penampilan dari Nico Williams. Ini ada dari Inaki Williams, duo dari Bilbao yang kemarin mainnya menurut gue pintar, cerdas. Jadi biasanya umur segitu kan dia tuh kalau nggak salah umur 20-21 lagi cepet-cepetnya asal lari, asal tabrak. Tapi kemarin dia justru sangat sangat elegan, sangat tenang. Jadi tahu kapan melepas bola, tahu kapan main pendek, tahu kapan dia mancing pemain untuk melakukan kesalahan, dan itu didapatkan dia. Ada sebuah pelanggaran yang sayangnya tidak menjadi gol ya, tapi dia menyumbang juga satu gol. Jadi luar biasa regenerasi Spanyol, di luar tentunya Gavi yang sudah lebih dulu melakukan debut ya 2 tahun lalu kurang lebih. Dan tentunya kalau kita sedikit bahas dari klasemen, mereka saat ini sudah merangkak naik ke posisi kedua dengan poin 6, walaupun masih tetap yang paling tinggi adalah Skotlandia dengan poin sempurna dari 5 pertandingan. Luar biasa. Oke, jadi selamat untuk La Furia Roja, selamat untuk Lamine Yamal, dan juga mungkin happy ya untuk kalian para pendukung Barcelona dan juga Bilbao tentunya. Nico Williams yang terus berkembang menjadi dewasa. Oke, sekarang kita kembali ke tim nasional Indonesia yang kemarin bermain dalam kalender FIFA, kalender internasional FIFA. Gue nggak usah panjang lebar ya kalau bahas soal Indonesia. Kemarin Indonesia menghadapi Turkmenistan. Nah, ini dia pertandingan yang menurut gue ya bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi Indonesia betul memang menang, tapi honestly kalau di sisi yang lain tapi ada beberapa catatan ya. Di antaranya adalah kalau kita lihat secara organisasi permainan, menurut gue Indonesia kemarin tidak menang-menang amat dari Turkmenistan. Ya, Turkmenistan kalau menurut gua kemarin beberapa kali mereka mendapatkan peluang di depan gawang Indonesia. Beberapa kali Indonesia itu terlalu menurut gua kurang kompak dalam bertahan. Gua nggak ngerti kenapa. Kalau bukan karena finishing yang busuk dari Turkmenistan, mungkin kita sudah kebobolan, minimal kebobolan sekali. Banyak banget peluang yang mereka dapatkan. Salah satunya
dari pemain Turkmenistan nomor 11 ya. Gua nggak terlalu tahu hafal banget. Ini namanya pemain pengganti ternyata ya. Selim Nur Mirado. Ada dua peluang kalau nggak salah dia dapat shooting dari garis kotak penalti. Tapi itu tadi kemampuan individu memang akhirnya berbicara. Nah, kenapa gue mengatakan itu? Karena nanti kalau kita bermain di Piala Asia tanggal bulan Januari nanti ya, menghadapi Jepang, menghadapi Vietnam atau mungkin Irak yang punya finishing lebih bagus, ini menjadi satu catatan, mesti hati-hati. Oke, jadi itu aja. Nah, karena kenapa? Ya itu tadi, kita terlalu banyak memberikan ruang bagi lawan untuk menciptakan gol. Oke. By the way, Turkmenistan itu peringkat 138 ya. Jadi sebenarnya lebih tinggi sedikit dari Indonesia. Jadi tapi walaupun di atas lapangan kelihatannya nggak berbeda jauh. Nah, Indonesia di sisi lain betul, kita mesti apresiasi juga. And win is still win dan we grateful of that. Cuman kemarin kalau kita lihat, kalau kita sedikit jeli aja, sedikit, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya 2 gol yang tercipta itu hasil dari kreasi individu. It's still good, nggak apa-apa juga. Itu juga suatu keuntungan ataupun nilai plus dari sebuah tim nasional yang punya kemampuan individu. Tapi yang gue bilang tadi, untuk 1-2 kasus it's good. Tapi kalau dalam sebuah turnamen yang panjang, melelahkan, perlu konsistensi, maka ini tidak bisa terus kita andalkan. Jadi kemarin Indonesia di babak yang pertama unggul melalui Dendi Sulistiawan. Kalau kita lihat golnya keren, bagus. Ya, tapi balik lagi itu adalah kemampuan individu yang mungkin perlu juga sesekali dibutuhkan, tapi untuk turnamen yang membutuhkan endurance, kita lebih mementingkan kekompakan dan kekompekan gitu ya. Dan kemudian ada gol dari Egy Maulana Fikri, ini ya agak memberikan kembali secerca harapan ya, karena mungkin sebagian udah berpikir Egy ini 2 tahun terakhir agak turun atau habis. Ya malah menurut kesaksian temen gua, dia pernah ngelihat Egy Maulana makan di warteg makan usus ya. Kalau dia bener ya, ya mungkin sekali-sekali nggak apa-apa lah ya, tapi jangan sering-sering Egy ya, supaya ya sebagai atlet profesional harus menjaga menjaga fitnessnya supaya bisa tampil maksimal ketika dibutuhkan, baik di klub maupun juga di timnas. Jadi golnya bagus banget, golnya khas banget, dan jangan lupa mungkin ya, with all due respect, Turkmenistan mungkin tidak, dan ini kan friendly match ya, tidak seserius ketika nanti di turnamen yang resmi, yang kompetitif seperti di Piala Asia nanti 2024 di Qatar ya. Irak, Vietnam, Jepang pasti, apalagi Jepang, ini pasti sudah mempelajari kelemahan, kekurangan, kelebihan dari setiap individu pemain kita untuk bisa mereka mereka tutup sedemikian rupa. Jadi mungkin mereka tidak tahu ya, karakter Egy ini kan seperti Robben ya, cutting inside dari kanan kemudian shooting dengan kaki kiri. Tapi sekali lagi itu still a good goal, dan membantu Indonesia menutup kemenangan dengan skor 2-0 di menit 90 lebih atau masa injury time ya. Ini gol yang juga memang harus diakui sangat bagus. Dan untuk kemarin ya, satu catatan untuk Ricky Kambuaya, gue nggak ngerti kenapa ada sedikit penurunan level dibandingkan kalau kita masih ingat penampilan dia 2 tahun lalu di AFF, sangat luar biasa. Tapi kemudian di SEA Games turun, sering emosi juga. Jadi untuk kakak Ricky atau adik Ricky adik Ricky lah lebih tepatnya ya, semoga lebih tenang, jadi lebih bisa mengontrol emosi. Skill Anda bagus banget dan ada kemajuan sebenarnya setelah AFF. Waktu itu gue lihat dia lebih berani untuk melakukan syuting, tapi tetap harus bisa mengontrol emosi dan juga bermain tenang sesuai dengan tupoksi ya. Oke, dan terakhir juga dengan kemenangan ini kita konon naik 11 peringkat ke peringkat 150 nih kalau nggak salah ya. Ini gue akan lihat, gue akan update per 20. Oh, ini belum diupdate nih. Ini per 20 Juli yang gue lihat sekarang, belum diupdate. Jadi mungkin kalau bener nanti kita naik peringkat, harusnya ke peringkat 139 ya, naiknya tinggi juga nih. Anyway, Erick Thohir mengatakan targetnya adalah 100 besar. Ya, apapun itu target yang bagus, baik di peringkat maupun di atas lapangan dalam meraih trofi ini akan kita apresiasi dan kita tunggu. Semoga sukses dan semoga memberikan manfaat apa yang gue jelaskan tadi. Happy weekend, sehat selalu ya.